saya Yosef Edelbertus Dua. Pada hari ini saya akan mengulas mengenai 10 tesis Mohist. Moche hidup pada akhir abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Ia adalah pengkritik utama ajaran Konfusius dan Taoisme. Moche dan pengikutnya merupakan orang pertama yang membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Ajarannya diringkas dalam 10 tesis dalam manuskrip Moche. Pokok tesisnya yang terkenal, manusia mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal. Dengan kata lain, tidak membedakan aku dan orang lain, teman atau orang asing. Ajaran Moche diringkas dalam 10 tesis yang adalah 10 pokok pikiran Moche yang masing-masing terungkap dalam 3 esei. Ketiga esei ini dinamakan bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. 10 tesis Mohist. Yang pertama, mengangkat orang yang mampu. Dalam mengangkat orang yang mampu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip fundamental pemerintahan yang baik, mengangkat orang-orang yang berharga dan mampu menduduki jabatan apapun status sosialnya. Yang kedua, pemimpin menarik orang-orang yang berbakat dan menganugerahkan mereka kehormatan, hadiah dan pendelegasian tanggung jawab dan juga kekuasaan. Ketiga, sebaliknya penunjukan sanak keluarga dan orang yang disukai menduduki jabatan kenegaraan tanpa mempertimbangkan kemampuannya adalah sikap tercela. 10 tesis Mohist yang kedua, mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Perlu adanya kesamaan konsep tentang kebenaran moral. Ketertiban masyarakat tercapai bila para pemimpin menerapkan kebenaran moral secara konsisten. Yang ketiga, cinta universal. Kekacauan dunia terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Masyarakat madani tercapai bila orang tidak lagi membeda-bedakan, melainkan saling memperhatikan satu sama lain. Yang keempat, menentang agresi militer. Alasan mengapa agresi militer ditentang karena pertama, agresi militer sama sekali tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan Ren. Kedua, Mozi menjelaskan juga perang adil dan perang yang salah dengan mengatakan bahwa perang adil dijalankan oleh orang benar untuk menggulingkan penguasa yang jahat. Kelima, menghemat pengeluaran. Pemerintahan yang baik menghemat pengeluaran, tidak berfoya-foya. Keindahan bukanlah hal yang harus dikejar. Prioritas ditujukan kepada fungsinya daripada bentuknya. Pandangan ini adalah pandangan filsuf utilitarisme atau konsekuensialisme. Yang keenam, hemat dalam pemakaman. Memiliki nada yang sama dengan tesis nomor 5, menghemat pengeluaran, dan hanya diterapkan pada upacara pemakaman. Kaum bangsawan yang memperpanjang masa kabun dengan praktek-praktek yang mewah dituduh tidak benar secara moral, karena tidak berguna untuk menyelesaikan persoalan dunia, namun menambah beban rakyat. Poin ini menyerang praktek kaum Konfusius yang menekankan kesetiaan menjalankan aturan-aturan ritual. Ketujuh, kehendak Qian. Kehendak Qian merupakan kriteria kebenaran moral. Qian merupakan makhluk ilahi yang mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat. Bertentangan dengan kaum Rucia yang menganggap Qian sebagai kekuatan moral misterius yang tidak langsung berhubungan dengan persoalan manusia. Kedelapan, penjelasan tentang roh-roh. Hilangnya kepercayaan akan roh-roh yang memiliki kekuatan menyebabkan suburnya sikap tak bermoral dan kekacauan sosial serta politik. Ketertiban sosial dan moral dapat ditumbuhkan dengan mengajarkan kepercayaan akan eksistensi roh-roh yang mempunyai kekuatan ilahi. Kepercayaan tradisional merupakan bukti eksistensi roh-roh. Yang kesembilan, menentang musik. Ajaran Konfusius bahwa musik
jika dipertunjukkan sesuai dengan aturan tradisional, berperan untuk membangkitkan tatanan moral dan mengembangkan kebajikan. Manusia yang memiliki ren menentang hiburan musik yang berlebihan dan kemewahan lainnya yang dinikmati oleh penguasa dan pejabat-pejabat, karena memboroskan sumber daya yang dapat dipakai untuk memberi makan dan pakaian kepada rakyat. 10. Menentang fatalisme atau nasib. Fatalisme tidak menentukan hidup manusia dan bukan Qiangmin seperti yang diajarkan Konfusius. Fatalisme bukanlah ren, karena dengan fatalisme nasib manusia sudah ditentukan dan usaha manusia tiada berguna lagi. Fatalisme tidak dapat mencapai 3 kebaikan utama yang diinginkan oleh manusia yang ren untuk masyarakat: kemakmuran, populasi yang banyak, dan ketertiban masyarakat. Demikianlah 10 tesis Mohis yang dapat saya bagikan. Sekian, terima kasih. Saya Yosef Edilbertus Dua. Pada hari ini saya akan mengulas mengenai 10 tesis Mohis. Moje